Recording in progress. Baik, terima kasih Pak Poet. Kita bersyukur. Selamat pagi Bapak Ibu untuk kesempatan kita kembali melanjutkan ya pemahaman Alkitab dari surat Yakobus ini. Sebelum kita mulai, mari kita mohon pimpinan Tuhan. Kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur di pagi sekalipun penuh dengan mendung dan juga hujan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan, kerinduan kami boleh bersama-sama datang belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh diingatkan untuk selalu berdoa, dan kami percaya ketika kami berdoa minta hikmat, Tuhan akan memberikan juga hikmat untuk mengerti firman-Mu. Pada pagi hari ini, kami mohon Tuhan yang memberkati akan pemahaman Alkitab ini, supaya kami boleh sungguh mengerti isi hati Tuhan, prinsip-prinsip Tuhan yang boleh kami hidupi dalam hidup kami sehari-hari. Kami serahkan pemahaman Alkitab ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ya dari Yakobus 1 ayat yang ke-9. Jadi minggu kemarin kita sudah bicara mengenai pressure dari luar, begitu ya. Dan bagaimana efeknya itu bisa ya membuat kita bingung, karena itu kita perlu hikmat. Tetapi memang pressure dari luar itu satu hal. Nah, tetapi ada juga saat yang sama dari dalam, ya. Itu sebabnya hari ini kita bicara inner battle. Inner battle, saudara sekalian, ya. Kita baca dulu ayat yang ke-9 ya. Apa yang Yakobus sampaikan setelah bicara soal minta hikmat? Jangan mendua hati, minta hikmat, kondisi tekan dalam pencobaan. Ayat yang ke-9. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, berbangga karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang yang kaya karena bukan rendah. Sebab ia katanya seperti bunga rumput. Matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput, gugurlah bunganya dan hilang semaraknya. Demikian juga halnya dengan orang kaya di tengah-tengah segala usahanya. Ia, saudara, seperti apa pemak surat Yakobus ini? Jemaat. Yakobus menulis kepada jemaat yang sedang tertekan, miskin, dan diperlakukan tidak adil. Mayoritas orang Kristen adalah budak, orang-orang biasa, ya. Dan mereka itu mengalami tekanan, di bawah tekanan hidup, ya. Dan mereka itu juga tergoda, Bapak Ibu. Di dalam tekanan under pressure itu, mereka juga mulai mengatakan, aduh, ini karena saya budak ya, karena saya tidak punya. Coba kalau saya punya uang seperti mereka, begitu ya, seperti orang-orang non-Kristen ini. Pasti saya nggak seperti ini, ya. Nah, jadi mulai ada godaan nih, Bapak Ibu ya. Jadi keadaan dari luar itu ternyata menciptakan peperangan dari dalam. Ada pikiran-pikiran tertentu, enak sekali kalau saya itu ya hidupnya tidak seperti ini dan sebagainya. Nah, Yakobus mengingatkan dalam kondisi seperti itu, ada godaan untuk berpikir seperti dunia. Yakobus mengatakan jangan, karena nilai hidup kita ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh dunia ini. Ya, jadi ketika ada kesulitan, tentu dari luar kita mudah bereaksi. Nah, pastikan reaksi kita ini berdasarkan nilai kerajaan Allah. Dan Yakobus mengatakan, baiklah saudara yang rendah, ya berada dalam keadaan rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Jadi, yang pertama Yakobus katakan harus ada perubahan cara pandang, baru kita bisa, dan itu lebih penting daripada perubahan situasi. Saudara yang dalam keadaan rendah, dalam ekonomi rendah, dalam kondisi sosial rendah, ya memang itu sulit diubah ya. Tetapi hendaklah dia bermegah karena kedudukan yang tinggi. Jadi cara pandangnya itu mesti berubah, Bapak Ibu ya. Meskipun belum tentu itu langsung mengubah situasi dia, tapi perubahan cara pandang lebih penting dari perubahan situasi. Karena kalau situasi berubah, cara pandangnya sama, ya, ya. Nah, cara itu dasar kerajaan Allah, kingdom God ya. Jadi apa kedudukan kita sebagai orang Kristen? Kita kasihi, kita tuh diselamatkan, kita dijadikan anak-anak Allah. Jadi kita jangan menghina diri, ya, jangan menghina orang lain, jangan merasa tidak ada yang mengasihi kita dan sebagainya. Kita ini dikasihi, Bapak Ibu ya. Nilai hidup
tidak ditentukan harta, posisi, atau pengakuan manusia, tetapi oleh Kristus. Karena itu, meskipun kondisi orang Kristen pada waktu itu susah, miskin, tertindas, begitu ya, Yakobus tetap mau. Jemaat ini ingat, Bapak Ibu, yaitu apa? Jangan menilai diri dari kondisi luar. Aduh, saya ditindas, saya miskin, saya nggak punya apa-apa. Itu nilai dunia. Tapi dari sudut pandang Tuhan, kita tuh dikasihi, diselamatkan, dijadikan anak-anak Allah. Nah, itu intinya ya, intinya. Yang kemudian Yakobus juga memberikan peringatan, Bapak Ibu, ya di ayat yang 10, orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap bunga. Orang kaya di sini adalah orang-orang non-Kristen yang mengandalkan kekayaan. Mereka ini diingatkan oleh Yakobus ya bahwa future-nya adalah kehancuran. Ya, orang percaya kan tidak begini masa depannya. Ini pasti orang nggak percaya begitu ya. Iya, begitu kan? Di sini juga kita tahu Yakobus bukan orang kaya depan ya. Orang kaya salah tentu tobat. Tapi sih yang dimaksudkan adalah bukan Kristen. Dan ini oleh Yakobus contoh jemaat Kristen fana kekayaan. Saudara disebutkan kekayaan itu seperti bunga rumput. Artinya apa sih bunga rumput? Ya bisa tiba tanpa peringatan. Kita kalau ada krisis, saham jatuh, ada perang, selalu ada orang dari banyak uangnya jadi ya tidak apa-apa. Kejap seperti itu kira-kira yang harus katakan ya. Jadi yang Yakobus mau ingatkan kita adalah Bapak Ibu Kristen, hati-hati dengan ilusi kontrol. Karena kekayaan itu sendiri menciptakan ilusi bahwa kita bisa kontrol dan secure mengamankan our future, masa depan kita. Problemnya, besok terjadi apapun kita tidak tahu. Jadi jangan termakan ilusi kekayaan. Berikan ilusi kontrol dan security. Sebetulnya itu ilusi karena tidak ada yang bisa mengontrol dan memprediksi besok terjadi apa. Dan tidak ada yang bisa mengamankan dengan pasti dan absolut. Besok pasti aman. Nggak ada yang bisa. Ya, dan itu yang kita harus waspada sebagai orang Kristen. Tidak salah kita mendapatkan dan diberkati kekayaan. Tapi yang harus kita tolak ilusi kontrol dan security yang datang dari harta. Tidak ada kontrol dan security. Anything can happen. Anything can be gone. Orang suka berkata, aduh kalau harta kekayaan yang begitu banyak, 7 turunan tidak dimakan habis. We never know. We never know. Ya, mungkin 1 turunan sudah habis. Mungkin besok sudah habis. Tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Itu hanya prediksi manusia. Karena ilusi kontrol, dimakan 7 turunan tidak habis. Kita pun tidak tahu besok terjadi apa. Bapak Ibu, kekayaan tanpa Tuhan tidak ada artinya. Tidak memberi keamanan dan tidak menolong apa-apa. Nah ini sebagai orang Kristen, kita diingatkan untuk selalu memegang nilai kerajaan Allah. Apapun kondisi kita, jangan dengan konsep duniawi. Yang percaya mereka punya kontrol, mereka bisa mengamankan masa depan, asalkan mereka punya harta yang banyak. Kita orang Kristen nggak percaya begitu. Ya, kekayaan adalah berkat dari Tuhan, harus digunakan untuk kemuliaannya, dan dia bukan sumber keamanan, dia bukan sumber kenyamanan dan jaminan masa depan. Itu nilai dan konsep yang kita pegang, ya. Dan ini orang Kristen harus pegang ini karena pencobaan itu real. Ada peperangan dalam hati kita antara nilai dunia dan nilai kerajaan Allah. Dan mahkota kehidupan dijanjikan bagi mereka yang bertahan, ya. Ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, berbahagia di sini bukan emosi, happy sesaat ya. Karena kalau emosi sebentar lagi tidak happy lagi atau sudah flat, biasa saja. Ini adalah kondisi sukacita mengalami diberkati oleh Tuhan karena keteguhan iman. Nah, ini nggak bisa hilang. Besok-besok meskipun kita mengalami kesulitan, itu ingatan itu menghiburkan, menguatkan kita ya. Wah, aku betul-betul diberkati, aku betul-betul
apa ya, disertai oleh Tuhan, aku diberi kemenangan. Itu pengalaman tetap itu, Bapak Ibu ya. Jadi bahagia di sini sangat dalam, bukan sekedar perasaan emosi ya. Jadi makarios di sini kata bahagia itu berarti karena dia begitu dalam, seseorang bisa mengalami berbahagia diberkati bahkan ketika sedang menangis atau menderita. Kita sebut ini misalnya sukacita sejati ya. Kalau emosi bahagia, happy-happy, ya kalau menangis ya nggak happy. Kalau happy tidak menangis. Kalau makarios, makarios itu tetap ada apakah orang happy atau menangis. Karena itu sangat dalam fondasinya dari Tuhan ya. Tidak tergantung faktor eksternal, melainkan perkenan Tuhan atas kesetiaan kita. Ya, jadi berbahagialah orang yang bertahan. Nah, bertahan Bapak Ibu bukan sikap terima nasib ya. Wah, udahlah, kita memang begini, kita budak, kita juga ditindas ya, kita di ini itu dan sebagainya. Bukan sikap terima nasib, tapi ini aktif ya. Oh, Tuhan izinkan saya ada dalam situasi seperti ini. Baik, apa maksud Tuhan? Tuhan mau saya tekun. Tuhan berikan saya kekuatan. Jadi aktif berinteraksi dengan Tuhan, bukan pasif acuh tak acuh terima nasib. Ya, kita tahu ada orang Kristen yang tetap setia sih di dalam kesulitan, tetap ke gereja, tapi kalau ditanya pribadi, Bapak Ibu bagaimana kondisi Bapak Ibu? Ya gimana ya? Saya juga sebenarnya nggak mau keadaan seperti ini. Nasib saya sudah seperti ini, tapi ya gimana? Sudah ikut Tuhan Yesus ya, mau nggak mau kita terima. Bapak Ibu, sebenarnya bukan spirit itu, bukan spirit itu yang Tuhan mau tumbuhkan ya melalui situasi yang sulit ya, tetapi ketekunan ya, yaitu ya meskipun kondisi seperti ini, saya percaya anugerah Tuhan cukup, Tuhan pasti beri kita kekuatan untuk setia. Itu sikap yang aktif untuk tekun, memilih untuk tekun, bukan pasrah, pasif, terima nasib ya. Jadi daya tahan seorang prajurit atau atlet yang tidak mau menyerah sebelum garis finish. Nah, jadi orang yang tekun di sini maksudnya bukan orang terima nasib, orang pasrah, orang kalah begitu ya, tapi orang yang punya tujuan dan punya fokus kepada garis finish, kepada tujuan Tuhan dan dia percaya Tuhan menyertai, karena itu dia stay in the game ya. Dia tidak quit Bapak Ibu. Dia tidak apa ya, tidak menyerah begitu. Nah, mahkota kehidupan yang dijanjikan ini menggunakan kata Stefanos, saudara sekalian ya. Stefanos itu aslinya mahkota dari daun salam untuk pemenang pertandingan. Nah, jadi kita mesti ingat ini, Bapak Ibu. Kenapa Yakobus gunakan istilah Stefanos? Karena dia mau kita belajar. Penderitaan bukan hukuman, tapi arena pertandingan. Ya, perlombaan. Nah, ini. Penderitaan bukanlah hukuman, tetapi arena perlombaan pertandingan untuk membuktikan iman sejati. Jadi kita tidak bisa pasif. Kita tidak bisa dengan sikap pasrah terima nasib. Kita harus aktif, berlomba, berlari dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ibrani 12 ayat 1 dan 2 ya. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi karena kita melihat kepada mahkota, karena ini sebuah race, sebuah perlombaan ya. Berarti pertandingan itu penderitaan juga kesempatan ya. Jadi motivasi bertanding adalah kasih ya. Dikatakan apabila ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kita berlomba untuk dapat upah itu karena kasih, bukan upah material, bukan upah ini, tapi kasih Bapak Ibu ya. Mahkota dijanjikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kita mesti membedakan tadi sikap yang saya katakan ya, ya sudah nasib, kita mesti begini, orang Kristen mau diapain. Nah itu kan bertahan karena terpaksa, bertahan karena takut hukuman, bertahan karena beban begitu ya. Ini kan berbeda dengan bertahan, aku dalam perlombaan, aku bersyukur ini kesempatan, ternyata penderitaanku tidak sia-sia ya, karena Tuhan menjanjikan mahkota. Dia sangat mengasihi saya dan saya mau tekun berlomba. Itu berbeda sekali. Yang ini dikasih upah, yang ini akan beroleh mahkota, Stefanos, ya, karena dia tahu dia dikasihi, dia tahu ini perlombaan. Yang tadi, saudara itu sangat menyia-nyiakan sekali karena merasa, kita kondisi seperti ini ya ikut Tuhan ya terpaksa lah. Mau apa kalau itu udah kedaulatan Tuhan? Mau apa kalau itu sudah kehendak Tuhan? Sikap seperti itu meskipun setia sampai akhir ya tidak mendapat upah yang besar Bapak Ibu ya. Karena bukan dari kasih, mengasihi Tuhan begitu ya. Jadi ujian itu harus dilihat sebagai kesempatan proses sertifikasi iman kita.
Jika kita tidak menyerah, kita tetap bertahan, berlomba ini dengan semangat, dengan mengasihi Tuhan, maka hasilnya itu kuah hidup yang kekal. Maksudnya hidup kekal ini bukan asal masuk sorga ya Bapak Ibu ya, tapi kualitas hidupnya kekal. Bapak Ibu seringkali kalau bicara hidup kekal, orang pikirannya kuantitas. Apa itu hidup kekal? Hidup selamanya nggak mati-mati. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai 1000, 2000, 3000. Itu kuantitas thinking. Kuantitas thinking tunggu mati baru kita nikmati. Hidup kekal yang Alkitab maksudkan bukan cuma tidak mati-mati di sorga, tapi kualitas. Dan kualitas itu dipupuk mulai di dunia ini, Bapak Ibu. Sebab itu Yesus mengatakan, hidup kekal mulai dari dunia ini. Quality of life, bukan cuma quantity of life. Jadi, kalau ada kesulitan, ini kesempatan. Ini perlombaan untuk meningkatkan dan diuji quality kita. Jadi hidup kita itu, iman kita itu betul-betul berkualitas. Ya, karena hidup kekal bukan cuma hidup selamanya. Hari-hariku tidak berakhir, tapi kualitasku nyata selamanya. Dan itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Ya, kalau kita ingat itu ya kita bersyukur ya. Pasti Tuhan kasih kekuatan, kita tidak akan menyerah. Tetapi Yakobus mengingatkan ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi yang pertama, Yakobus mengingatkan, kalau kita merasakan ada pencobaan, harus ingat beberapa landasan teologis. Yang pertama, the holiness of God. Kekudusan Allah. Ya, karena seringkali ketika ada pencobaan, orang bertanya, dari mana sih pencobaan ini? Begitu ya. Ya kita harus kembali mulai dari Tuhan, begitu kan? Siapa Allah? Allah itu kebal terhadap dosa. Kata-kata yang digunakan oleh Yakobus artinya kebal. Allah itu kebal, tidak bisa dicobai. Kalau kita tidak kebal, siapapun dia tidak kebal. Sudah berapa lama pun jadi Kristen, tidak kebal. Berapa tingginya jabatan dia dalam kerohanian, tidak kebal. Hanya Tuhan yang kebal terhadap dosa. Dengan kata lain, tidak ada titik kontak atau frekuensi yang sama antara kekudusan Allah dengan dosa. Jadi, tidak mungkin Allah mencobai dan tidak mungkin Allah dicobai. Tidak ada point of contact. Tidak ada hubungan, ya. Dan Allah itu kebal dalam hal ini. Jadi itu sebabnya tidak mungkin Allah menjadi pencoba atau provokator. Ya. Bapak Ibu, Allah tidak mungkin mencobai dan Allah tidak mungkin dicobai. Karena Allah tidak bisa dicobai, karena dia kebal dan tidak ada point of contact dengan dosa, tidak mungkin Tuhan pakai dosa mencobai. Atau suruh manusia berbuat dosa. Tidak mungkin. Jadi landasan teologisnya ketika kita mengalami godaan atau pencobaan, kok berat sekali godaannya, kok berat sekali pencobaannya. Yang pertama Yakobus katakan, doktrin Allahmu mesti benar. Allah tidak mungkin mencobai dan tidak mungkin dicobai. Absolut, tidak ada kompromi. Karakter Allah tidak pernah boleh dipertanyakan. Dia kudus, dia benci dosa, dia tidak suka dosa, dia tidak mencobai orang berdosa, dan dia tidak bisa dicobai oleh dosa. Ini yang Yakobus katakan di awal, Bapak Ibu ya. Landasan teologis ini kita nggak boleh bergeser dari sini. Supaya kita menemukan sumber masalahnya. Karena kalau orang menyalahkan Tuhan, sebetulnya dia salah diagnosa. Ya, dia salah diagnosa. Kalau salah diagnosa, nggak ketemu obatnya. Untuk orang menemukan obatnya, diagnosanya mesti benar. Maka dia harus diagnosa dengan benar seperti apa? Tuhan bukan sumber pencobaan. Kalau begitu, apa sumber pencobaan? Kata Yakobus, tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ternyata sumber pencobaan itu adalah musuh dalam selimut. Ya, siapa? Keinginan kita sendiri.
bukan iblis, bukan lingkungan, keinginannya sendiri, Bapak Ibu, ya. Iblis memang mencobai, dunia memang menggoda, tapi keputusan di tangan kita. Mereka tidak bisa memaksa. Pada akhirnya kalau orang dicobai dan jatuh, itu tanggung jawab dia, kata Yakobus, ya. Ini yang Yakobus katakan, take responsibility, stop blaming. Berhenti menyalahkan, berhenti menyalahkan Tuhan, berhenti mengutuk iblis, berhenti mengutuk dunia. Memang iblis dan dunia seperti itu. Dan Tuhan itu kudus. Belajar mengakui, ini tanggung jawabku, ini pilihanku. Aku bukan dipaksa berdosa. Aku memang memilih untuk berdosa. Dunia memang sudah berdosa. Secara natural menyediakan umpan. Kita pergi ke sini, ada godaan. Kita ke internet, ada godaan. Kita dengar orang ngomong cerita ini itu, ada godaan. Memang itu dunia, that's the world. Tapi decision is ours. Kita yang memutuskan untuk mengambilnya. Nah, Bapak Ibu, kita perlu di sini, di titik ini, stop menyalahkan situasi atau nasib atau orang lain untuk kejatuhan kita. Karena Yakobus mau setiap orang Kristen sadar hal ini. Semua itu tanggung jawab kita. Karena itu kalau melawan cobaan, ya putuskan aktif melawan cobaan. Kita tidak bisa mengatakan salah dia, begitu kan? Gurunya mengajarnya tidak benar. Gurunya tidak jadi teladan. Betul, dunia memang penuh orang seperti itu. Tapi kalau kamu dapat F, tetap tanggung jawab kamu. Itu kita ajarkan anak kita. Gurunya ngajar tidak menarik, gurunya bikin orang jadi tidur, kalau ngajar pun tidak bikin ngerti. Betul. Tapi tanggung jawab untuk belajar sampai mengerti, tanggung jawab kamu. Nah, kalau kamu ujian sampai tidak bisa, jangan salahkan guru, jangan salahkan orang tua, jangan salahkan guru les. Ada begitu banyak resources di internet, ada begitu banyak AI, kamu tidak pakai sama sekali. Nah, kita mengajar anak, take responsibility, stop blaming. Nah, Bapak Ibu, Yakobus mengajar hal yang sama secara rohani kepada kita. Mari kita berhenti menyalahkan pasangan kita, anak kita, orang tua kita, gereja kita, pekerjaan kita, atasan bawahan kita, apalagi menyalahkan Tuhan, begitu ya, untuk kejatuhan kita. Tapi betul-betul kita sadar, ya ini pilihan saya, ya. Nah, bagaimana Yakobus menjelaskan? Bagaimana keinginan di dalam hati bisa berubah menjadi tindakan dosa? Ini mekanisme kerjanya ya. Yakobus memberikan dua kata, diseret dan dipikat atau dipancing, saudara sekalian ya. Diseret seperti mangsa yang dipancing keluar dari zona aman ke area terbuka yang berbahaya. Seekor penyu, daerah amannya adalah batoknya. Nah, ada seekor hyena semacam anjing begitu di Afrika. Ya, dia menjilat-jilat kepala penyu supaya kepalanya itu keluar dari batoknya supaya bisa diterkam. Nah, seperti itu kira-kira ya. Dipancing dari zona aman batoknya itu keluar ke area di mana dia bisa diterkam. Salahnya siapa? Bapak Ibu. Nah, ini ya, karena penyunya menjulurkan kepalanya. Kura-kuranya itu menjulurkan kepalanya karena dia rasa enak dijilat-jilat oleh seekor anjing hyena begitu. Dia keluar meninggalkan zona batok amannya itu. Nah, apa zona aman kita? Relasi dengan Tuhan, ya. Dan batas kehendak Tuhan. Ini boleh, ini tidak boleh. Itu zona aman kita. Jadi ketika kita baca hukum Tuhan, ini boleh, ini nggak boleh, itu safety. Safety boundary, ya. Itu the will of God, itu our safety and protection. Jadi kalau ada orang mengatakan, aduh kehendak Tuhan itu membatasi kita ya, mengamankan kita, melindungi kita, aman dalam Tuhan dan anugerahnya dan kehendaknya. Itu zona aman Bapak Ibu ya. Tetapi pencobaan kan menarik kita keluar dari situ. Kenapa sih hidup sempit amat? Melangkah sedikit keluar gitu loh. Dikit-dikit kehendak Tuhan. Kamu punya kehendak mana? Saudara sekalian, nah itu kira-kira ya. Yang kedua, dipikat. Dipikat ini seperti ikan yang melihat umpan yang lezat.
tanpa menyadari ada mata kail yang tajam yang tersembunyi di dalamnya. Ketika dia makan, umpannya dapat, dia pun kena mata kailnya sehingga tidak bisa lepas. Nah, ini dua kata yang Yakobus pakai. Begitu kita misstep, salah langkah, kita terseret, kita terpikat, Bapak Ibu, ya. Jadi apa yang menyebabkan keinginan kita? Keinginan kita meninggalkan zona aman kehendak Tuhan dan mulai melihat manisnya pencobaan itu sambil melupakan dan membutakan mata terhadap tajamnya kail pencobaan itu. Itu sebabnya Hawa awalnya tidak suka dengan buah yang dilarang itu karena dilarang oleh Tuhan. Buah pengetahuan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi ketika dia meninggalkan zona kehendak Tuhan dan firman Tuhan, jangan sekali-sekali kamu makan buah itu. Hari kamu makannya kamu mati. Ketika dia meninggalkan itu, buah itu jadi menarik. Dan Hawa dan Adam melupakan ancaman maut di balik buah itu. Mereka cuma lihat lezat. Seperti ini kira-kira mekanisme logika pencobaan ya Bapak Ibu ya. Dan ternyata kalau kita lihat urutan-urutan ini, ternyata ini adalah lawan dari kitab Kejadian, penciptaan. Ya, ini adalah anti penciptaan atau pro maut. Saudara perhatikan ini. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu matang, ia melahirkan maut. Perhatikan kata-katanya. Yang pertama disebut tahap pembuahan atau konsepsi. Ini kan seperti orang hamil. Seperti seorang wanita hamil. Inilah di awal pertemuan keinginan dan kehendak. Dosa dimulai ketika, aduh kepingin ya, begitu ya. Seorang yang sudah menikah, melihat seorang wanita, ya, aduh cantik juga begitu ya. Itu keinginan. Sesuatu yang sangat ya bisa muncul anytime. Tapi begitu dia menyetujuinya, di situ sudah pembuahan dosa. Benih dosa, ya, konsepsi. Karena ada persetujuan dosa. Keinginan itu belum tentu dosa. Namanya godaan lewat depan mata, begitu ya. Dengar cerita apa. Tapi kapan dia jadi dosa? Ketika kita mengatakan kehendak kita setuju, memanjakan, dan memberi ruang luas bagi keinginan tersebut dalam pikiran kita. Ketika Daud bangun sore hari, dia tanpa sengaja melihat Batsheba sedang mandi, belum berdosa. Kapan berdosanya? Ketika dia memutuskan, saya mau dia. Dan dia utus orang pengikutnya, Daud mengutus ajudannya untuk mencari tahu siapa Batsheba. Di situ dosa. Jadi Luther mengatakan kita tidak bisa mencegah burung itu lewat di atas kepala kita. Tapi kita bisa mencegah dia bersarang. Artinya jangan berikan persetujuan kehendak. Pikiran-pikiran bisa lewat. Ya, apa yang kita dengar bisa seolah-olah mengingatkan kita akan, wah ini godaan begitu ya. Tapi itu belum dosa. Waktu kita agree, setuju, itu dosa. Itu dikatakan oleh Yakobus, tahap konsepsi dosa. Di situ lahirnya. Di situ dia mulai ada kehidupan. Nah kemudian kalau diteruskan sampai 9 bulan, seolah-olah begitu ya. Ini pakai kata-kata bahasa melahirkan loh saudara sekalian. Ini jadi lahir dari pikiran ke tindakan. Dari pikiran sudah dosa, dari tindakan, nah ini betul-betul perbuatan dosa. Nah ini adalah momen di mana niat jahat berubah menjadi aksi nyata atau perkataan yang ya sungguh-sungguh diucapkan begitu ya. Dosa yang baru lahir mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya seperti bayi. Tapi sudah berdiri sendiri dan seperti remaja nanti dia mulai memberontak. Cepat sekali Bapak Ibu ya. Jadi tahap pertama konsepsi pembuahan. Tahap kedua kelahiran. Tahap ketiga kematangan. Nah, kalau ini dosanya sudah jadi gaya hidup. Yaitu apa? Sudah jadi kebiasaan, sudah membentuk karakter, tidak lagi merasa bersalah dan bahwa ini adalah dosa. Ini bahayanya. Karena itu dosa harus dilawan dari momen konsepsi, kelahiran. Bukan tunggu dia lahir, maksudnya pembuahan. Bukan tunggu dia lahir, apalagi matang. Pada tahap matang, orang tidak merasa perlu bertobat. Pada tahap matang, dia merasa sangat bahagia dengan dosa itu, dan dia merasa orang lain yang tidak berdosa. Itu sangat-sangat malang sekali nasibnya.
Dosa kalau sudah mencapai fase dewasa, dia akan mendominasi kehidupan seluruh kehidupan seseorang, ya. Dan hasil akhirnya adalah maut, ya. Rahim dosa ujung-ujungnya maut, ya. Jadi ini bukan sekedar kematian fisik, tapi kematian rohani, pemisahan total dari sumber kehidupan, yaitu Allah. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kebalikan dari mahkota kehidupan yang dijanjikan dari ayat 12. Saudara, mungkin kita bertanya, apa sih anti penciptaan itu? Kenapa ini disebut ini kan masalah kelahiran toh. Dari pembuahan kepada kelahiran, kepada kematangan, pada ujungnya maut. Kenapa disebut anti penciptaan? Karena urutan yang dipakai itu persis urutan biologis untuk melahirkan hidup baru, ya. Coba lihat di kitab Kejadian. Allah berfirman, Roh Kudus bekerja, terciptalah hidup, life. Ini kan proses yang mendatangkan life dan blessing. Allah melihat semuanya baik, dia memberkati hari ketujuh. Life and blessing. Itu kitab Kejadian originalnya begitu penciptaan. Tetapi dosa mengikuti pola yang sama, tapi ujungnya death. Ya, ini siklus kehamilan yang mengerikan. Kebalikan dari proses penciptaan kehidupan. This is pro-death. Pembuahan, kelahiran, kematangan. Ujungnya death. Tidak ada berkat Tuhan. Jadi Yakobus menggunakan kata-kata yang sama dengan peristiwa penciptaan, tapi terbalik. Karena penciptaan melahirkan hidup, ini melahirkan kematian. Bapak Ibu, betapa seriusnya dosa itu. Tidak ada yang kita anggap dosa kecil. Meskipun dari dunia, dari luar kita mengatakan, berbohong mah dosa kecil, membunuh itu dosa besar. Ya, sudut pandang kita. Tapi kalau kita lihat proses lahirnya, sama saja saudara sekalian, ya. Satu hal yang kita harus ingat ketika sampai di tahap terakhir, itu ada point of no return. Saudara, dosa yang masih berupa keinginan harus segera dimatikan. Karena itu Paulus mengatakan, matikanlah segala keinginan daging di dalam hatimu. Kenapa firman Tuhan mengatakan begitu? Karena di titik itulah kita masih bisa dengan tanda kutip, ya, memanage, melawan pencobaan itu. Aduh, keinginan kemudian persetuju, jangan setuju. Di situ kita melawan, ya. Karena dosa tidak pernah statis atau berhenti di tempat. Kalau kita tidak lawan, dia terus grow, 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 begitu ya. Sampai dia lahir, dia besar, dia matang, ujungnya maut, ya. Karena dosa itu organik, selalu tumbuh menuju maut jika tidak diputus oleh pertobatan. Bapak Ibu, jadi penting sekali kita ingat pertobatan Kristen itu every day. Bukan cuma pertama kali waktu terima Tuhan Yesus. Every single day. Sangkal diri, pikul salib. Mati terhadap manusia lama, matikanlah keinginan daging. Itu semua bahasa Alkitab dari Tuhan Yesus, Rasul Paulus, dan semua yang penulis-penulis Alkitab lainnya. Sama. Di titik itu keinginan harus dikalahkan. Dengan kekuatan Tuhan, ya. Nah, itu kira-kira gambaran pencobaan menurut Yakobus. Ini adalah anti-creation, ujungnya bukan life tapi death. Kita harus kembali kepada Tuhan. Bapa segala terang, Allah yang tidak berubah, ya. Yang menciptakan segala sesuatu. Yakobus ini sedang memakai Kejadian 1. Ini Bapa segala terang kan, ini jadilah terang, begitu ya. Sumber terang, saudara sekalian. Kejadian 1 ayat 16. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan karena bayang atau bayangan, karena pertukaran. Saudara sekalian, sumber maut itu berbeda dengan sumber anugerah. Jika dosa melahirkan maut, maka Allah adalah sumber kehidupan, ya. Dan Yakobus mengingatkan jangan sesat. Jangan salah mengerti karakter Allah. Yakobus sangat menekankan doktrin Allah yang benar dalam Yakobus 1 ini. Satu, Allah tidak mencobai. Jangan pernah berpikir, oh jangan-jangan ini pencobaan dari Tuhan. Allah tidak mencobai. Yang kedua, Allah tidak dicobai. Yang ketiga, yang datang dari Allah cuma yang baik, yang terang. Yang gelap, yang tidak baik, bukan datang dari Tuhan. Tapi Tuhan izinkan. Ya, Tuhan izinkan, bukan Tuhan yang hasilkan. Allah tidak pernah memberi pencobaan.
Dia selalu memberikan yang terbaik. Karena itu kalau kita menikmati apapun, bersyukur pada Tuhan, karena every good thing dalam hidup ini berasal dari Tuhan, Bapa segala terang. Saudara, disebutnya Pater Ton Photon, Bapa segala terang, pencipta sumber segala benda penerang, mengingatkan kita hari pertama dan hari keempat, alam alam begitu ya, sebagai cahaya murni apa kegelapan. Jadi kondisi sesulit apapun, konsep kita Tuhan harus jelas. Begitu kita tentang siapa Tuhan, kita lebih mudah tuh. Bapak Ibu, kenapa Adam Hawa itu jatuh? Sudut pandang mengatakan, mereka meragukan kebaikan Tuhan. Iblis memberikan kata-kata begini, kamu mati, matamu terbuka, kamu jadi seperti Allah. Dengan kata lain, iblis menabur apa? Allah itu takut disaingi oleh kalian. Dia nggak sungguh-sungguh baik. Dia itu kamu menjadi your best. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kamu disuruh nasibnya begitu seumur hidup. Nah, perhatikan. Kejatuhan Adam Hawa karena ada goncangan kepada doktrin Allahnya. Kalau kita jelas doktrin Allahnya, who is God? Dan kita tidak kompromi dalam hal itu, kita lebih bisa berdiri, Bapak Ibu. Itu kuncinya. Siapa itu Tuhan? Jadi kalau kita bicara pencobaan, aduh macam-macam ya Pak ya. Pencobaan itu di dunia usaha, di dunia kerja, di rumah tangga. Betul. Tapi who is God? Itu always the first question. Siapa Tuhan? Dia tidak mencobai, dia tidak dicobai, dia sumber segala yang baik. Dan jangan mengatakan yang jahat dari Tuhan. Itu kita mesti jaga Bapak Ibu ya. Boundary itu kita harus jaga di dalam hati kita, dalam iman kita. Dan Yakobus sangat-sangat tegas dalam hal ini. Dia menggunakan istilah astronomi, ilmu perbintangan, untuk sifat Allah. Coba lihat, tanpa perubahan. Kalau pakai bahasa aslinya, ini istilah ilmiah untuk pergeseran posisi bintang yang nampak dari bumi. Coba saudara bayangkan kenapa Yakobus mesti pakai istilah astronomi. Bilang saja dia tidak berubah. Kan banyak kata lain dalam bahasa Yunani. Karena Yakobus ingin orang Kristen jangan sekali-kali mempertanyakan sifat Tuhan. Tuhan tidak berubah. Tidak seperti bintang begitu ya. Bintang itu kan hari ini muncul di mana, di mana. Itu Tuhan gak seperti itu. Kalau alam semesta ada kepastian, apalagi Tuhan. Saudara sekalian ya, alam semesta siklusnya, ya dia pindah, tapi kan pasti besok bisa muncul lagi, ada siklusnya. Tuhan itu lebih pasti dari itu dan tidak ada perubahan. Allah tidak pernah bergeser dari janji dan karakternya. Yang kedua, tanpa bayangan karena pertukaran. Ini adalah fase bulan gerhana atau bayangannya muncul karena revolusi matahari. Bapak Ibu, benda langit sehebat apapun punya sisi gelap ya. Kita kalau lihat matahari berarti sisi kita diterangi. Sisi sana, sisi belakang kita tidak dapat matahari, begitu ya. Kemudian bulan, ada sisi yang terang, ada sisi yang kita tidak lihat. Itu benda langit sehebat apapun punya sisi gelap. Atau bisa digelapkan karena gerhana, begitu kan. Tapi Allah adalah cahaya konstan yang tidak punya fase gelap atau bayangan. Dia tidak berubah dan dia tidak ada bayangan perubahan apapun. Sangat stabil, saudara sekalian ya. Jadi Yakobus menggunakan istilah astronomi sampai begitu loh, untuk mengkontraskan dan mengingatkan kita. Jangan pernah berpikir sifat Tuhan itu berubah. Janji Tuhan berubah. Dia tidak pernah bergeser. Tidak seperti bintang, tidak seperti gerhana, benda-benda langit. Dia sumber terang itu sendiri. Dan karena dia Bapa segala terang, maka dia hanya memberikan apa yang baik, ya, tindakan memberi. Fokus dari Allah yang terus-menerus memberi. Saudara, Tuhan kita adalah a giving God, ya, Allah yang senang memberi, terus memberi. Karena itu orang yang lebih senang memberi adalah orang yang meniru teladan Tuhan. Lebih berbahagia memberi daripada menerima, karena memberi adalah sifat Tuhan. Menerima adalah sifat manusia. Of course, kita sebagai orang Kristen berbahagia menerima karena kita dikasihi. Tapi jangan lupa, lebih berbahagia kalau kita seperti Allah. Memberi. Ya.
Karena itulah sifat Allah, memberi terus-menerus yang baik, hanya yang baik ya. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada pertukaran, perubahan atau bayangan karena pertukaran ya. Segala sesuatu yang datang dari Tuhan itu bersifat membangun, bukan merusak ya. Pemberiannya selalu memiliki tujuan terang, jadi mencerahkan, memurnikan, mengarahkan pada kebenaran ya. Meskipun kadang-kadang kita tidak mengerti, tetapi kita harus percaya Bapak Ibu, pada akhirnya kita akan mengerti. Allah adalah Bapa segala terang, maka kebaikannya tidak mengenal gerhana. Oh, ya saya mengalami musim-musim Tuhan itu berlimpah berkat yang memberikan berkat berlimpah. Ya saya mengalami musim-musim pacaklik begitu ya. Sebenarnya kebaikan Tuhan tidak kenal musim loh. Itu hidup kita. Kebaikan Tuhan tidak kenal musim ya. Kalau hidup terasa gelap, bukan Allah yang redup, kita yang membelakangi cahayanya. Yakobus ingin kita jelas, ada satu hal yang konstan dalam hidup kita yang tidak berubah, yaitu God. Ya, Tuhan, sumber segala terang. Kalau hidup terasa gelap, bukan Tuhan tidak bercahaya, bukan Tuhan stop memberi, tapi karena kita dalam posisi sedang membelakangi Tuhan. Maka carilah wajah Tuhan. Maka datanglah pada Tuhan, bahkan dalam kondisi sulit sekalipun. Karena dialah sumber terang, sumber cahaya. Karena itu, Allah itu konstan, jangan mencurigai motivasi Tuhan ketika kesulitan datang. Itu pesan dari Yakobus ya. Apapun analisa kamu tentang kenapa ini terjadi, itu terjadi, jangan menyentuh dan mengganggu gugat doktrin Allah. Allah baik, Allah kasih, Allah hanya memberi yang baik, memberi yang perfect. Tidak ada yang lain. Karena itu kita bisa berdoa. Karena kita percaya pemberiannya selalu baik buat kita. Jangan sampai ada benih curiga, saudara sekalian. Ya. Dan ayat terakhir pada pagi hari ini, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya pada tingkat yang tertentu, kita menjadi anak yang sulung di antara semua ciptaannya. Saudara, ada kontras dua kelahiran tadi kita sudah bicara ya. Keinginan melahirkan konsepsi benih, melahirkan dosa, ujung-ujungnya matang itu maut ya. Ayat 18, kehendak Allah melalui firman kebenaran melahirkan kita ya. Jadi Allah memutus silsilah kematian dengan memulai silsilah kehidupan. Kelahiran dari Allah jauh lebih berkuasa dari kelahiran yang diakibatkan dosa yang ujungnya itu maut ya. Itu lahir baru. Penting saudara sekalian ya. Atas kehendaknya sendiri, ia menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita menjadi anak sulung di antara semua ciptanya. Kita ini sudah lahir baru Bapak Ibu ya. Atas kehendak Allah sendiri. Bukan jasa kita, melainkan kedaulatan kasihnya. Yohanes 1 mengingatkan, orang-orang yang lahir baru bukan lahir dari kehendak manusia, bukan lahir dari kehendak laki-laki atau dari daging, tapi ada di kehendak Allah sendiri. Jadi sarana kelahiran baru kita adalah firman kebenaran. Karena itu penting sekali Yakobus mengingatkan kita terus berakar, berdasar, bertumbuh di dalam firman Tuhan. Injil, ya, benih yang menanamkan hidup baru di dalam roh kita. Hidup di dunia ini semakin lama semakin layu, ya. Segala sesuatu di dunia ini semakin lama semakin layu. Hanya satu yang tidak layu, firman Tuhan. Hanya satu yang tidak layu, orang Kristen. Karena hidupnya semakin terang hingga fajar, ya, hingga tengah hari, ya. Artinya apa Bapak Ibu? Di dunia yang semakin lama semakin layu, cuman satu yang tidak layu, firman Tuhan. Cuma satu yang semakin terang, bukan semakin gelap, orang Kristen. Karena ini lahir baru ya, karena ini semua dari Tuhan. Dan kita diberi identitas apa? Buah sulung. Buah sulung itu bagian pertama dari hasil panen yang dipersembahkan pada Tuhan. Artinya kita adalah milik eksklusif Allah. Ya, kita dipisahkan dari dunia, dikhususkan bagi Tuhan. Karena itu kita harus hidup kudus, ya. Dan janjinya kita adalah sampel pertama yang menjamin bahwa seluruh ciptaan akan dipulihkan. Lihat orang ini, lihat orang Kristen, dia dipulihkan, dia dipisahkan, dia berbeda, ya. Saudara, kita produk kegagalan masa lalu atau korban keinginan. Kita bukan produk kegagalan masa lalu, maaf ya. Kita adalah hasil karya kehendak Allah. Maka sebagai gaya hidup baru,
sebagai buah sulung kita harus hidup mencerminkan kualitas panen sorgawi, bukan ampas. Dunia ini semakin lama menuju ampas. Tapi kalau kita menuju panen, kualitas kita semakin tambah usia, semakin bagus ya. Di dunia ini orang bertambah waktu semakin lemah ya, tapi orang Kristen semakin berkualitas karena kita hasil kehendak Allah. Jadi apa hasil dari inner battle ini Bapak Ibu sebagai penutup? Kita bisa menang ya, dan kita pasti menang kalau kita baca Yakobus dengan cermat, yaitu apa? Menang atas standar dunia ya. Dunia menilai diri dari harta atau status, tapi kita tidak. Apapun yang dunia katakan, apapun yang hati saya katakan, saya tahu siapa saya. Saya anak Tuhan yang dikasihi dan saya mengasihi Tuhan. Dan saya tahu saya akan terima mahkota kalau saya tekun. Menang atas standar dunia. Yang kedua, menang atas tekanan ujian. Beban penderitaan bukanlah hukuman. Karena hukuman saya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di salib. Kalau ada kesulitan, itu arena pertandingan. Dan kesempatan saya untuk meraih mahkota kehidupan. Dan saya yakin saya bisa. Karena Tuhan menyertai saya. Menang atas tekanan ujian. Yang ketiga, menang atas sikap menyalahkan. Yaitu apa? Tidak menuduh Allah, tidak menyalahkan Allah situasi sebagai sumber kegagalan, mulai bertanggung jawab. Kemenangan mulai ketika orang mengakui tanggung jawabnya. Bukan salah siapa-siapa. Yang keempat, menang atas keraguan. Kenapa hidup ini sulit ya? Jangan-jangan Tuhan itu memberi hal yang buruk ya? Tidak. Kita yakin percaya pemberian Tuhan hanya good and perfect. Tidak ada yang lain. Pegang kebaikan Tuhan yang konstan di tengah dunia yang terus berubah ya. Dan menang sebagai ciptaan baru. Kita sudah dilahirkan kembali, punya natur baru, punya identitas baru ya. Maka cara pikir, cara hidup baru, kita memutus siklus pencobaan dan maut. Saudara, kita adalah anak-anak Tuhan yang menang. Kita punya inner battle, tapi kemenangan dijamin kalau kita tetap di dalam Kristus. Inilah kesaksian dan hidup seorang anak Tuhan. Di tengah dunia ini, di tengah arena pertandingan iman. Kita lebih dari pemenang karena Kristus yang mengasihi kita. Baik Bapak Ibu, sampai di sini materi kita. Saya kembalikan kepada Pak Leonardi ya untuk tanya jawab. Silakan ya Pak.